Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, buat kalian yang baru nemu channelnya Lilik Wiji, jadi di channel ini kita membahas tentang materi ujian perangkat desa lengkap ya, dan juga tentang tutorial Microsoft Excel ya. Oke, next di video kali ini saya akan membahas tentang ujian Microsoft Excel untuk bagian staf administrasi ya atau staf admin. Nah, di sini sudah saya sediakan satu paket soal ya, satu paket soal. Nah, kita akan bahas satu persatu ya karena ini ada banyak banget ya. Ada banyak banget kolom yang belum kita kerjakan. Nah, biasanya di soal itu kita suruh menghitung yang kosong-kosong ini ya. Nah, biasanya itu memang ada soalnya ya di sini ya, soal dan juga tabel. Tapi tabelnya biasanya kita suruh buat sendiri ya. Nah, buat kalian yang belum bisa buat tabel, di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya cara membuat tabel kayak gitu. Oke, next di sini ada nama laptop ya, ada tabel soal di sini ada tabel barang ya, tabel bantu juga dinamakan tabel bantu ya, tabel diskon. Nah, yang pertama nih ada keterangan. Ada keterangannya nomor satu. Untuk nama barang itu menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel barang berdasarkan kode barang ya. Ini kita harus paham ya, menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel barang di sini berdasarkan kode barang. Berarti intinya apa? Kita itu memindahkan nama-nama ini itu berdasarkan kode di sini ya, sesuai dengan kode ya. Caranya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini sebenarnya fungsinya untuk memindahkan data dari tabel bantu ke tabel utama di sini ya. Tapi nanti sesuai dengan kode barang di sini, akan otomatis sesuai ya. Misal kode barang 101 berarti nanti otomatis akan terisi Lenovo. 102 akan otomatis terisi oleh Asus. Nah, oke, gimana caranya? Kita langsung tulis saja sama dengan VLOOKUP ya, kemudian kurung buka. Nah, di sini sebenarnya sudah ada rambu-rambunya di bawahnya ya, sudah ada rumusnya, tapi juga kita harus paham ya. Yang pertama, lookup value. Lookup value ini kita diambil dari kode barangnya ya, karena tadi di sini berdasarkan kode barang. Nah, di sini kode barangnya klik yang paling atas, kemudian titik koma. Nah, untuk tabel array-nya, nah tabel array di sini bisa dilihat ya. Kita blok tabel barangnya di sini isinya saja ya. Kemudian kita tekan F4 di keyboard. Nah, maka akan muncul garis apa S kayak ini ya, huruf S dolar gini di hurufnya. Jadi kayak mengiringi hurufnya ya. Jadi dolar C dolar. Kemudian di sini dolar E dolar kayak gitu. Kalau misal laptop kalian di klik F4 nggak jadi, kalian bisa klik manual saja ditulis dolar-dolar kayak gitu ya. Nah, seperti itu setelah di F4 kemudian titik koma. Nah, di sini ada tulisan call index name-nya. Berarti tulisan laptopnya, nama laptop ini ada di kolom berapa. Nah, kita hitungnya dari sini, dari kode laptop ya. Kode pertama, laptop kedua. Berarti kita tulis angka 2 di sini karena ada di kolom kedua. Kemudian titik koma lagi, kita pilih yang false ya. Nah, gini. Kita pilih yang false, kemudian tutup kurung dan kemudian enter. Nah, maka di sini akan ketemu 102 itu Asus ya. Nah, untuk ke bawahnya kita nggak perlu ngitungnya itu satu persatu seperti tadi. Kita cukup di selnya kita klik, kemudian di kanan bawah di sini sampai tanda plus, kita tekan, kita tarik ke bawah sampai pol. Nah, sampai sini. Nah, maka akan otomatis ketemu ya di sini. Nah, 101 kita cek Lenovo. Nah, benar kan? 103 Acer. Nah, berarti sudah sesuai. Jadi otomatis sesuai karena sudah digunakan rumus VLOOKUP tadi. Ya, seperti itu ya. Jadi tinggal narik aja ke bawah. Jadi nggak usah nulis satu persatu, enggak. Nah, di Excel yaitu enaknya di Excel gitu. Jadi pekerjaannya jadi cepet. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ya. Sudah paham ya untuk yang VLOOKUP-nya gampang. Kemudian harga satuan. Di sini bisa dilihat di keterangan rumusnya. Harga satuan menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel barang berdasarkan kode barang.
Nah, berarti kita rumusnya sama seperti tadi ya. Nah, ini untuk harga satuannya. Nah, di sini harga satuan. Kita ambil dari VLOOKUP ya di sini. Nah, berarti rumusnya sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP kemudian kurung buka ya. VLOOKUP kurung buka, lookup value kode barangnya kita klik, kemudian titik koma. Nah, kita blok tabel barangnya ya. Tabel barang di bawah ini kita blok semuanya. Kemudian jangan lupa tekan F4 atau untuk mengunci. F4 kemudian titik koma. Nah, call index num-nya ini yang berbeda dengan tadi. Kalau tadi ada di kolom kedua, nah kalau ini harga kan ada di kolom ketiga. Berarti 1, 2, 3. Berarti ada di kolom ketiga. Ya, kemudian titik koma lagi, kita pilih yang false. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka harga satuannya ya ini Asus ya, berarti 8 juta. Nah, kita tarik ke bawah. Seperti tadi ya. Jadi nggak perlu ngitung satu persatu. Kita klik selnya di sini yang paling atas, kemudian pergi ke bagian pojok kanan bawah sampai tanda plus. Di sini muncul tanda plus. Kita klik kemudian tarik ke bawah. Sampai sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian pengen ada RP-RP-nya, nah itu nggak usah nulis RP nggak gitu. Tapi kita blok di sini, kemudian pergi ke yang general ini, kita klik. Nah, kita bisa ganti jadi accounting atau currency. Nah, di sini misal kita pakai accounting. Nah, maka akan otomatis muncul seperti ini. Yang harga ini di tabel barang pun sama ya. Nah, kita ganti menjadi accounting. Jadi jangan ditulis RP manual gitu ya. Nanti kalau ditulis seperti itu, kalau dihitung nanti akan jadi error seperti itu. Kemudian next ya, nomor 3. Untuk harga total, jumlah barang dikalikan harga satuan. Jumlah barang dikalikan harga satuan. Jumlah barangnya di sini, kalikan harga satuan. Nah, ini gampang ya. Nah, untuk mengalikan itu kita pakai bintang ya. Nah, di sini caranya seperti ini. Ya, sama dengan ini kan mana? Jumlah barang dikalikan harga satuan. Jumlah barang berarti ini ya. Kita klik jumlah barang, klik, kemudian tanda bintang di keyboard. Nah, kemudian klik harga satuan. Kemudian enter. Nah, seperti itu. Nah, maka akan ketemu harga totalnya berapa? Harga totalnya adalah 88 juta ya. Nah, di sini kita tinggal tarik ke bawah. Set. Nah, maka akan ketemu. Nah, kalau kalian nemu pagar-pagar seperti ini ya, itu nggak usah khawatir. Kalau pagar-pagar seperti ini berarti tabelnya kurang lebar. Nah, di sini kita lebarkan, geser sedikit. Nah, maka akan lebar sendiri seperti ini. Ya. Jadi jangan khawatir kalau waduh, ini pagar-pagar gimana? Kalau kalian masih awam pasti kaget. Wah, kok ini pagar-pagar ya? Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tinggal geser atau perlebar selnya ya, kolomnya kita lebarkan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kolom diskon. Mari kita cek ke bawah untuk kolom diskon. Nah, untuk kolom diskon ini dihasilkan dari diskon dikali harga total. Nah, besarnya diskon itu diambil dari tabel diskon menggunakan HLOOKUP. Nah, berarti di sini kita menggunakan HLOOKUP. Nah, karena apa? Karena tabel diskon di sini bentuknya vertikal. Beda dengan yang tabel barang. Kalau tabel barang ini kan vertikal. Next, untuk diskon, kita cek dulu untuk soalnya di bawah ya. Nah, untuk diskon ini dihasilkan dari diskon dikali harga total. Nah, besarnya diskon itu diambil dari tabel diskon menggunakan HLOOKUP. Nah, ini kita cek tabel diskonnya ya. Nah, Nah, selanjutnya untuk tabel diskon di sini kita cek dulu di bawah ya. Nah, untuk tabel diskon ini dihasilkan dari diskon dikali harga total. Nah, besarnya diskon diambil dari tabel diskon menggunakan HLOOKUP. Nah, berarti di sini untuk diskon ini tabel diskon ini kan bentuknya horizontal ya, dari kiri ke kanan, beda dengan yang tabel barang.
Kalau tabel barang kan dari atas ke bawah. Nah, di sini ya. Ini kan vertikal, makanya pakai VLOOKUP. Nah, ini kan dari kiri ke kanan, horizontal. Maka di sini diskonnya kita untuk memindahkan persennya ke diskon ini kita menggunakan HLOOKUP. Nah, yang pertama kita cari dulu ya atau pindahkan dulu diskon ke dari tabel diskon ke tabel yang soal di sana ya. Kita klik saja sama dengan HLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, lookup value-nya kita pakai yang kode barang. Di sini kita klik, kemudian titik koma. Nah, seperti tadi ya, tabelnya kita blok ya di sini. Kemudian jangan lupa tekan F4 untuk mengunci. Ini wajib ya, wajib dikunci ya. Kemudian titik koma, kemudian row index num-nya kita hitung dari sini nih, dari 1, 2 ya. Berarti ini kan ada di kolom kedua untuk kode diskonnya ya. Dari 1, 2 nih, diskon ini berarti ada di kolom kedua. Kita tulis 2, kemudian titik koma, pilih yang false. Kemudian tutup kurung. Nah, kalau kita enterkan di sini, maka akan ketemu nih 0,08. 0,08 ini berarti kan berasal dari 8% nih. Cek nih 102. 102 ini kan 8% ya. 8% per 100, 8 per 100 berarti kan 0,08. Nah, tapi kan ini kan belum dikalikan dengan harga total. Nah, cara mengalikannya gimana? Kita klik di sini. Nah, tadi kan sudah terklik ya. Rumusnya di sini sudah terklik ya. Kalau kita enter 0,08. Nah, kalau kita tarik ke bawah ya juga akan ketemu hasilnya semuanya ya. Nah, 0,06, 0,01, 0,1 nih 10% ya, 0,1. Nah, ini kan baru persenannya. Sedangkan untuk diskon ini kan kita soalnya kan diskon dikali harga total. Nah, ini baru diskonnya. Maka kita tambahkan rumusnya dikalikan dengan harga total di sini yang paling atas. Kita klik rumusnya ya. Setelah false, kita tulis bintang di sini. Atau kalikan harga total di sini ya. Berarti harga total di sini kita klik. Harga totalnya kita klik ya. Maaf di atasnya ya, di kolom H5 ya. H5 kita klik setelah itu ya. Berarti kan ini cara membacanya diskon dikali H5 atau dikali harga total ya. Diskon kali harga total. Kemudian tutup kurung lagi, enter. Nah, kalau muncul seperti ini, kita okekan saja yes ya. Nah, seperti ini, maka akan ketemu ya. Berarti diskonnya itu 7.040.000. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, maka akan ketemu nih ya. Diskon-diskonnya hasilnya seperti ini. Kalau sudah dikalikan dengan harga total. Nah, kita cek ya, misal. Berarti yang pertama ini 102 berarti diskonnya berapa? 102 8% ya. 8% itu jadinya 7 juta, dari 88 juta jadi 7.040.000. Yang kedua aser 106%. 6% dikalikan 52 juta 500 hasilnya 3.150.000. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah ketemu untuk diskonnya ya, seperti itu. Kemudian next untuk pembayaran total. Kita lihat soalnya dulu. Untuk pembayaran total itu harga total kurangi diskon. Harga total kurangi diskon. Nah, ini gampang banget. Berarti di sini kita tulis saja sama dengan harga total di sini. Kita klik dikurangi, kemudian diskon. Klik enter. Maka akan ketemu hasilnya. Jadi jangan ditulis manual ya, tapi kita cuma ngeklik sel-selnya saja. Di Excel itu seperti itu. Saya ulangi lagi ya di sini. Sama dengan kita klik harga total yang paling atas di sini, kemudian kurangi diskon, enter, maka akan ketemu. Untuk ke bawahnya kita tinggal drag saja sampai tanda plus di sini. Kita ke bawahkan. Nah, selesai. Maka akan ketemu pembayaran totalnya segini ya. Sudah dikurangkan dengan diskon. Harga total kurangi diskon, hasilnya seperti ini ya, gampang. Kemudian yang terakhir untuk bonus ya, untuk bonus di sini. Jika laptop yang dibeli Lenovo bonusnya mouse.
Kemudian jika Asus bonusnya speaker. Kemudian jika apalagi nih? Acer bonusnya apa ini? Oh, belum belum ditulis nih bonusnya. Jika Acer bonusnya berarti meja misalnya, tulis saja meja. Meja seperti ini. Meja laptop maksudnya, enter. Nah, ini kurang tulisannya ya. Nah, caranya berarti bagaimana? Berarti karena ini jika ya, berarti jika kan kita akan mencarinya dengan rumus if ya. Jika Lenovo berarti mouse, jika Asus speaker. Nah, kita menggunakan rumus if ya. Di bonus ini kita kerjakan, kita geserkan ya. Bonus ini yang pertama if sama dengan if kurung buka. Nah, logical testnya kita klik yang nama laptopnya. Karena apa? Karena di sini tulisan untuk soalnya ya. Jika Lenovo bonusnya mouse. Nah, makanya kita pakainya yang untuk logical testnya kita pakai yang nama laptopnya karena berdasarkan dengan nama laptop. Nah, jika klik di sini paling atas, yang buat patokan intinya yang paling atas ya. If kurung buka, klik nama laptop ya. Jika E5 sama dengan Lenovo, kita tulis Lenovo, hurufnya besar semua ya. Jangan lupa pakai petik 2 karena kalau kita nulis huruf itu harus pakai petik 2. Jika Lenovo, maka titik koma bonusnya apa? Mouse. Kita tulis mouse. Jika Lenovo, maka mouse. Kemudian petik 2 lagi, tutup ya, seperti ini. Kemudian titik 2 lagi. Nah, kita if lagi di sini karena ada beberapa kriteria ya. Ini cara membacanya berarti jika E5 sama dengan Lenovo, maka bonusnya adalah mouse. Nah, kemudian rumusnya kita tulis lagi, if lagi kurung buka. Kita klik lagi nama laptop di sini. Nah, jika E5 sama dengan yang pertama, yang kedua berarti apa? Yang kedua Asus, maka bonusnya speaker. Berarti tulis di sini petik 2 Asus. Nah, petik 2 lagi, maka titik koma tulis speaker. Nah, petik 2 lagi ya, ditutup jangan lupa. Kemudian titik koma yang terakhir kita cukup tuliskan di sini untuk value if also berarti yang terakhir apa? Meja. Berarti nanti yang Acer otomatis meja. Yang terakhir kita tulis di sini meja. Jadi nggak usah ditulis rumusnya ya. Nggak usah ditulis 0, biasanya kan ditulis 0. Makanya yang terakhir ini kan otomatis kalau nggak keduanya berarti yang terakhir ya meja kayak gitu. Kemudian tutup kurung 1 kali 2 kali ya karena ada 2 kriteria, kemudian enter. Nah, di sini akan ketemu speaker. Kalau Asus berarti speaker. Nah, benar kan di sini kan. Nah, kita tinggal drag saja ke bawah. Drag ke bawah akan ketemu. Kalau Acer berarti meja. Kalau Lenovo mouse. Nah, di sini kita bisa cek nih. Benar enggak? Nah, kalau laptop Lenovo mouse. Ini di sini Lenovo, ini mouse ya. Kemudian kalau Asus speaker. Ini Asus, di sini speaker. Nah, ya. Berarti sudah sesuai semuanya ya. Sudah sesuai. Nah, itu untuk bagian pertama ya, part 1 untuk ujian tes admin. Nah, kalau misal kalian baru pertama kali di Excel ya mungkin agak-agak pusing ya, agak-agak pusing dikit. Nah, kalian bisa cek di beranda channelnya Lilik Wiji. Untuk yang bagian dasar-dasar bisa di scroll ya. Itu dari mulai membuat tabel, rumus if, rumus sum, yang paling mudah sampai yang paling sulit. Nah, kalau ini kan memang sudah kombinasi ya. Nanti di ujian pun ya nanti akan mix seperti ini. Rumusnya itu nggak mungkin kok cuma sum ya, nggak mungkin. Sudah levelnya berbeda dalam ujian, pasti rumusnya udah mix ya, campur-campur. Kita harus bisa mengondisikan kapan pakai rumus ini, kapan pakai rumus yang itu, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasan dari kita ya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika penjelasannya agak kurang jelas pun saya mohon maaf kembali. Seperti itu penjelasan tentang ujian
staff admin ya untuk part yang pertama. Kalau kalian suka dengan video ini dan membantu, silakan bisa like, atau misal kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di part keduanya. Tentu saja nanti akan berbeda soal ya, berbeda soal untuk melatih agar kita lebih ngelotok tentunya ya, biar lebih ngelotok dalam mengerjakan soal, biar enggak kaget seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.